wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Nurmansyah SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Deborah Lintang Niusi dari program studi S1 Biologi dengan NPM F1 D024049. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman materi Pendidikan Bahasa Indonesia yang sudah kami pelajari dari pertemuan pertama hingga pertemuan 15 sebagai tugas pengganti UAS. Mari simak terus ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi kita, saya ada satu pantun penyemangat buat kita semua. Pergi ke pasar membeli mangga, jangan lupa beli pepaya. Mari belajar bahasa Indonesia supaya ilmu makin berjaya. Oke baik, pada pertemuan pertama, di sini kami membahas tentang hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia, yang mana bahasa Indonesia sendiri merupakan bahasa yang resmi dan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2. Hakikat dari bahasa Indonesia sendiri itu merupakan varietas bahasa Melayu yang disahkan menjadi bahasa nasional pada 18 Agustus 1945. Selanjutnya yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Fungsi ataupun kedudukan dari bahasa Indonesia itu ada dua. Yang pertama itu sebagai bahasa nasional dan yang kedua itu sebagai bahasa negara. Contoh sebagai bahasa nasional itu sebagai lambang kebanggaan dan juga identitas nasional. Yang kedua yaitu sebagai alat penghubung antar warga dan antar daerah. Yang ketiga yaitu alat pengembangan budaya dan juga ilmu pengetahuan. Sebagai bahasa negara contohnya itu sebagai bahasa resmi kenegaraan dan bahasa pengantar pendidikan dan juga sarana komunikasi. Selanjutnya yaitu perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu sebelum kemerdekaan, di mana pada abad ke-7 Masehi itu bahasa Melayu digunakan di Kerajaan Sriwijaya. Lalu pada tahun 1901 digunakannya ejaan Van Op Jansen, yang dimana huruf J itu sama dengan Y dan OW sama dengan U. Lalu pada tahun 1928 Sumpah Pemuda itu menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dan pada tahun 1938 Kongres Bahasa di Solo itu diusulkan untuk internasionalisasi ejaan. Lalu perkembangan bahasa Indonesia sesudah kemerdekaan, pada tahun 1947 digunakannya ejaan Sewewandi, yang dimana OW itu menjadi U dan angka 2 untuk kata ulang. Pada tahun 1957 sampai 1959 itu diusulkan ejaan pembaharuan atau Melindo, yang dimana tapi tidak diberlakukan. Lalu pada tahun 1967 digunakannya ejaan baru atau LBK, yang dimana TJ itu sama dengan C dan DJ sama dengan J, lalu NJ sama dengan nya dan lain-lainnya. Lalu pada tahun 1972 itu digunakannya EYD resmi diberlakukan. Lalu pada tahun 1987 sampai 2009 PUEYD itu terus disempurnakan, dan pada tahun 2016 PUBI itu menggantikan EYD. Lalu pada tahun 2021 sampai 2022 PUBI itu diperbaharui oleh Badan Bahasa, yaitu hurufnya, tanda baca, dan juga unsurnya. Pada pertemuan kedua, kami membahas tentang sikap berbahasa Indonesia. Nah, pengertian dari bahasa Indonesia, sikap dari bahasa Indonesia ini sendiri yaitu adalah reaksi kejiwaan terhadap bahasa, baik bahasa sendiri maupun bahasa lain. Contohnya itu dapat berupa perasaan bangga, mengejek, menolak, ataupun menerima suatu bahasa. Selanjutnya itu ada ciri-ciri bahasa. Yang pertama ada kesetiaan bahasa, contohnya kita mempertahankan bahasa sendiri atau mencegah pengaruh bahasa lain. Lalu kedua yaitu kebanggaan terhadap bahasa, yang dimana contohnya tuh kita menggunakan bahasa sebagai simbol identitas kita dan juga kesatuan. Yang ketiga yaitu kesadaran norma bahasa, yang dimana contohnya kita menggunakan bahasa secara cermat dan santun. Selanjutnya yaitu komponen dalam sikap berbahasa. Itu ada 3. Yang pertama yaitu kognitif, contohnya pengetahuan tentang bahasa. Yang kedua itu afektif, yaitu penilaian suka ataupun tidak suka kita terhadap bahasa.
Lalu yang ketiga yaitu konatif, di mana perilaku tentang konkret terhadap penggunaan bahasa. Lalu selanjutnya ada jenis sikap bahasa, yaitu ada dua. Yang pertama itu sikap kebahasaan, yaitu misalnya kita menggunakan EYD, kata baku, dan juga kalimat efektif. Yang kedua yaitu sikap non-kebahasaan, yaitu misalnya sikap politik, sosial, estetis, dan juga keagamaan. Sikap terhadap bahasa Indonesia itu ada dua sikap, yaitu sikap positif dan juga sikap negatif. Sikap positif itu contohnya menggunakan bahasa Indonesia secara tepat dan menambahkan pengetahuan dan juga memperbaiki penggunaan bahasa. Lalu yang kedua yaitu sikap negatif, contohnya kita lebih bangga berbahasa asing dan juga meremehkan bahasa Indonesia kita, atau kita tidak merasa perlu mempelajarinya. Lalu selanjutnya ada contoh tata bahasa, bisa dilihat pada slide yang dimana menggunakan awalan mengalami perubahan bila bertemu K, T, S, dan P, yaitu diikuti dengan huruf vokal, misalnya mengkaji itu menjadi mengaji, dan mempesona itu menjadi memesona. Lalu yang kedua ada kaidah penulisan frase, yang dimana awalannya itu ditambahkan kata dasar dan dipisahkan dan dipertanggungjawabkan. Pada pertemuan ketiga yaitu kami membahas tentang teks dalam kehidupan akademik, di mana ada 3 jenis, yaitu yang pertama itu prosa, contohnya dia ada prosa fiksi dan juga prosa non fiksi. Nah, kalau fiksi itu contohnya novel, cerpen, dongeng, dan lain-lain. Kalau non fiksi yaitu makalah, artikel, berita, dan juga lainnya. Nah, puisi, ini puisi ada puisi lama dan juga puisi baru. Kalau puisi lama yaitu contohnya pantun, mantra, syair, dan selainnya. Lalu pada puisi baru contohnya yaitu baladia dan juga ode dan juga lainnya. Lalu yang ketiga yaitu drama, contohnya tragedi, komedi, opera, dan juga lainnya. Pengertian dari teks akademik itu sendiri atau tulisan akademik itu sendiri adalah jenis tulisan yang mengkaji suatu permasalahan melalui penelitian atau juga kajian pustaka dengan pendekatan ilmiah. Nah, untuk bentuk tulisannya itu ada dua. Yang pertama kajian pustaka dan juga proses penelitian. Nah, untuk contoh kajian pustaka yaitu makalah, artikel, ilmiah populer, buku ajar, dan modul. Lalu untuk proses penelitian itu contohnya seperti laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, artikel jurnal, dan lainnya. Untuk sistematika penulisannya itu ada dalam dua bentuk. Yang pertama untuk kajian pustaka yaitu ada halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penulisan, pembahasan, simpulan dan saran, dan juga daftar pustaka. Nah, untuk hasil penelitian itu ada halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, dan juga daftar pustaka. Pada pertemuan keempat, kami mempelajari tentang dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital, yang dimana contohnya ada Ghostcraft, ePusnas, PDF Drive, Mendeley, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya yaitu adalah Mendeley. Mendeley adalah alat manajemen referensi. Nah, fungsi utamanya untuk membantu kita membuat kutipan ataupun daftar pustaka secara otomatis. Nah, Mendeley ini memiliki jenis-jenis. Nah, yang pertama yaitu adalah Mendeley Desktop, yang kedua Mendeley Web, dan juga yang ketiga Mendeley Reference Manager. Untuk contoh penggunaan Mendeley sendiri yaitu mengutip dari jurnal dan buku menggunakan format apa. Lalu referensi nantinya akan ditampilkan otomatis di akhir tulisan sebagai daftar pustaka. Pada pertemuan kelima, kami membahas tentang presentasi ilmiah, yang mana presentasi ilmiah itu sendiri adalah bentuk komunikasi lisan di depan umum yang menyampaikan hasil penelitian, pemikiran kritis, informasi akademik, lalu dengan tujuan mengubahkan perilaku atau pemahaman audiens. Ada 3 komponen utama dalam komunikasi. Yang pertama yaitu komunikator atau pemberi pesan, yang kedua yaitu media untuk komunikasinya, dan yang ketiga yaitu audiens atau penerima pesan.
komponen penting dalam presentasi ilmiah. Yang pertama yaitu kinensik atau gerak tubuh, yang kedua itu suara berupa volume, intonasi, dan juga nada. Yang ketiga itu performance, yaitu penampilan pembicara, dan yang keempat yaitu jawaban logis terhadap pertanyaan audiens, dan yang kelima yaitu media presentasi bisa berupa PowerPoint, Canva, dan lainnya. Yang keenam yaitu bahan makalahnya sendiri, dan yang ketujuh pemahaman kebutuhan audiens, dan kedelapan penggunaan bahasa yang santun, dan kesembilan manajemen waktu. Pada pertemuan ke-6 dan ke-7, kami membahas tentang mendesain proposal kegiatan, yang mana proposal kegiatan itu sendiri adalah rencana kerja tertulis untuk membuat suatu produk ataupun jasa yang diajukan kepada pihak tertentu guna memperoleh pendanaan. Selanjutnya itu langkah-langkah dalam membuat proposal kegiatan. Yang pertama yaitu diskusi konsep proposal kegiatan, lalu yang kedua yaitu pembentukan kelompok kerja, dan yang ketiga yaitu menyusun perencanaan proyek dan jadwal kegiatan, dan yang keempat observasi lapangan dan penyusunan proposal, dan yang kelima mempresentasikan hasil proposal kegiatan. Sistematika dalam penulisan proposal kegiatan sesuai dengan panduan Kemendikbud 2023. Yang pertama judulnya itu maksimal 15 kata dan harus aktual dan tidak menggunakan singkatan tidak baku. Lalu ada daftar isi, bab satunya itu berisi pendahuluan. Isi pendahuluannya itu yaitu uraian potensi dan peluang pasar berdasarkan survei, dan pada bab 2-nya itu berisi gambaran umum rencana usaha, yaitu menampilkan kondisi lingkungan, potensi sumber daya, dan juga analisis ekonomi. Lalu yang ketiga yaitu pada bab 3 itu metode pelaksanaan, contohnya teknik produksi, pengemasan, pemasaran, dan juga tahap pemrograman. Dan pada bab 4 yaitu menyertakan biaya dan juga jadwal kegiatan. Dan pada rincian selanjutnya ada rincian anggaran dan juga jadwal kegiatan. Dan terakhir ada daftar pustaka, itu menggunakan gaya apa. Pada pertemuan ini kami juga diberikan tugas untuk membuat proposal kegiatan yang dimana dalam satu kelompok itu terdiri dari 5 orang, dan kami disuruh membuat proposal kegiatan ini dan juga untuk mempresentasikan hasilnya nanti di kelas langsung. Pada pertemuan ke-8 kami melaksanakan UTS atau ujian tengah semester, dan pada pertemuan ke-9 kami melaporkan hasil pembuatan proposal kegiatan kelompok kami, dan pada pertemuan ke-10 dan juga ke-11 kami mempresentasikan langsung proposal kegiatan kami di depan kelas. Pada pertemuan ke-12 dan 13, kami diberikan tugas untuk menganalisis sistematika dan juga isi skripsi kakak tingkat kami di bidang biologi. Dan pada pertemuan 14 dan 15, kami menganalisis juga sistematika dan juga isi dari artikel ataupun jurnal dari kakak tingkat ataupun dosen di bidang biologi.